dengan Ibu Evi Yohani. Ya. Bu, saya cuma nanya harapan Ibu ke depannya P3I ini bagaimana sih, Bu? Harapan saya untuk LPS 3I ini, saya inginnya di suatu pendidikan. Kan kita ini, saya berkecimpung di security ya Pak ya. Iya. Itu kan ada satu wadah, satu pendidikan nih, satu pendidikan yang namanya kayak BUJP untuk pelatihan security. Nah, kita yang namanya LPS ini kan sudah kompetensi nih Pak ya. Saya inginnya kita ini langsung bekerja sama dengan BUJP. Jadi untuk memberikan kompetensi-kompetensi itu untuk para security, supaya security itu setelah keluar dari pendidikan dia akan berpotensi yang juara Pak. Itu maksud saya. Tetapi ini yang akan saya jalankan nanti di kota Jawa Tengah. Ini saya yang akan mencetuskan dahulu untuk berkecimpung antara menggandeng para BUJP untuk berkompetensi dengan kita LPS ini Pak. Jadinya kita akan berkembang sampai ke Manado. Kalau nggak salah ini nanti saya akan merundingkan ini sama Akademi Security di Manado. Mau saya ajak untuk MOU dengan kita supaya para bidikannya itu sudah berkompetensi. Seperti itu Bapak. Kalau dalam satu pendidikan security katakanlah ya. Alat-alat dari safety-nya sendiri apa disiapin dari kita? Safety-nya yang bagaimana nih Pak? Safety ya misalnya ya kelengkapan dari pribadi dia untuk menjaga itu. Gitu. Jadi kalau dari kita ini mau sekolah Gada Pratama ya Pak ya, itu biasanya kita bayar sekitar 3 juta sekian ya kan. Kita itu dapat baju, terus dapat seragam, terus dapat sepatu. Dan 323 untuk pelajaran. Untuk pelajaran. Iya. Terus itu selain mendapatkan sertifikasi, apakah dapat ijazah katakanlah dari Mabes? Mabes gitu. Dapat. Jadi dapat ijazah sama KTA, kartu tanda anggota gitu. Ya. Makanya saya pingin lagi dia supaya dapat yang namanya ijazah dari kita, asesor kita LPS 3I ini, agar dia nanti setelah keluar dari lembaga itu sudah memegang ada 2 sertifikat, Gada Pratama sama yang punya kita. Iya, berarti LPS kompeten 3I. dia. Iya, berarti dia itu adalah seorang security yang kompeten. Jadi dia sudah kerja itu sudah berkompeten nih ternyata. Seperti itu. Itu tujuan saya Pak untuk yang akan saya kembangkan di Jawa Tengah. Nah, apa kira-kira himbauan Ibu? Kan bukan saja Jawa Tengah nantinya. Iya. Nah, tentunya ke seluruh daerah ya, di tanah air. Apa himbauan Ibu kira-kira? Himbauan saya sih ya Pak, saya menghimbau kepada BUJP kita ini supaya bisa memberikan, jangan kita mengambil satu keuntungan untuk seorang BUJP, tetapi kita harus melihat para security kita untuk mensejahterakannya ini bagaimana sih. Himbauan kita, ayo kita para BUJP kita sama-sama untuk memberikan kompetensi untuk anak buahnya masing-masing. Nah, dengan cara itu kita akan menawarkan seperti itu Pak. Himbauan saya agar supaya security itu berkompetensi. Amin. Amin kan Pak? Benar nggak Pak? Benar. Nah, itu. Bu, satu lagi Bu. Kita kan sangat minim sekali di dalam pengetahuan dan pendidikan di security. Betul. Ada pendidikannya hanya terbatas di Polda. Iya. Nah, kira-kira bagaimana jalan keluarnya untuk di luar? Kalau untuk yang kompetensi kita itu, kalau biasanya security kita ngambilnya yang CHE Pak. CHE itu adalah Security Health and Aviation, itu yang saya ambil kayak gini. Itu dia berkompetensi tentang safety-nya diri kita. Nah itu jadi sudah berkompetensi nih security nih. Nah berarti kan dia bisa memberikan pengamanan juga kepada orang, karena kita sudah men-safety-kan. Nah ijazah itu Pak yang harusnya mereka harus punya. Seperti itu. Ini yang belum dimiliki. Iya semuanya Pak. Nah ini rencana di bulan depan anak buah saya, khususnya PT Surya Artawiguna, itu akan saya berikan pelajaran gratis tentang CHI itu yang akan saya bayarin biaya sendiri dalam LPS ini. Jadi mereka nanti punya sertifikat LPS P3I. Nah, untuk masuk ke situ bagaimana persyaratan untuk ke tempat Ibu? Security-nya daftar saja, tidak apa-apa Pak.
di saat saya ada job, saya membutuhkan, daftar aja, pasti kita terima. Tapi dengan syaratan tertentu, Iya. ya toh Pak, tinggi badan, mata tidak boleh juling, seperti itu, tidak boleh narkoba, seperti itu Pak. Jadi saya memang ingin memberikan anak buah saya suatu kepandian. Jadi di saat nanti dia tidak di tempat saya, ataukah dia sudah keluar dari saya, ilmu itu akan bermanfaat sama mereka seumur hidup dia, seperti itu Pak. Dan saya ini pun sudah bekerja sama dengan Bank BTN untuk memberikan satu rumah kepada anak buah saya supaya setorannya itu tidak terlalu tinggi agar dia bisa mempunyai rumah layak huni Saat dia sudah saat keluar ini. dari situ. Nanti kalau di saat Pensiun, kalau semuanya dia mau nyetorin kan tidak berat nih, cuma 200 300 kan tidak berat nih Pak, seperti itu. Kita sudah MOU dengan BTN di Sudah Semarang. jauh Bu. Amin Untuk Pak. untuk Padahal, kesejahteraan. iya, padahal anak buah saya itu tidak banyak Pak, tapi saya selalu memberikan kesejahteraan pada mereka. Dan banyak yang orang ngomong BUJP Bu Evi itu nggak ada untung gitu, katanya seperti itu. Keuntungannya dibagi lagi, memang benar. Keuntungan daripada BUJP saya itu Pak, saya kembalikan lagi kepada mereka. Saya berikan beras setiap bulan. Saya berikan mereka itu satu pangan, ibaratnya saya kasih lagi 50, 60 buat mereka. Jadi saya tidak pernah mengambil satu keuntungan. Seperti itu Pak. Luar biasa. Sosialnya luar biasa. Amin, seperti itu Pak. Karena saya mempunyai klinik kecantikan dengan produk namanya Labian Dermawa. Itu sudah cukup untuk kehidupan kita, seperti itu. Jadi suatu BUJP saya itu suatu sambilan. Ya. Jadi seperti itu saya sodakokan kembali seperti sekolah ini, saya seperti itu. Dan nanti yang mereka mau untuk melanjutkan jenjang yang sarjana, itu pun akan saya sekolahkan. Amin. Oke, Bapaknya Pak Profesor, seperti itu Pak. Makasih Ibu. Siap Bapak, Matur nuwun, matur Ibu. sembah nuwun. Bapak ping saya ya nanti ya. Ya. Nanti saya